Petugas akan melakukan penindakan terhadap pengendara kendaraan yang berhenti dan bersuah foto di atas jembatan Baru Tlogomas. Hal ini dilakukan guna menjaga kelancaran arus di jembatan Tlogomas yang menghubungkan jalan Tlogomas dengan Tunggul Wulung. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Heru Mulyono. Ia mengatakan bahwa kehadiran jembatan Tlogomas ternyata dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, khususnya pengendara yang melintas sempat berhenti dan bersuah foto di atas jembatan Tlogomas. Hal ini dinilai melanggar karena jembatan Tlogomas bukan tempat wisata. Untuk mengantisipasi adanya pengendara berhenti dan bersuah foto di atas jembatan, Dinas Perhubungan Kota Malang akan menindak pengendara yang berhenti di atas jembatan Tlogomas. Dinas Perhubungan Kota Malang akan berkoordinasi dengan Polsek Lawaru dan Polsek Karangploso untuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap warga yang nongkrong dan pengendara yang berhenti di atas jembatan Tlogomas. Sementara terkait kepadatan di jembatan Tlogomas, Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa untuk kepadatan arus lalu lintas di sekitar jembatan Tlogomas dari arah utara tidak ada kendala. Kepadatan hanya terjadi di arah selatan. Hal ini dikarenakan banyak kendaraan dari arah barat sehingga banyak kendaraan yang keluar dari jembatan harus berhenti dan itu belum termasuk kategori macet. Arus lalu itu sudah sesuai, mereka masih teman-teman masih atau rekan-rekan masyarakat masih bisa mematuhi itu. Tapi yang terkait tadi yang masih untuk nongkrong berhenti, padahal kan nggak boleh berhenti di situ, masih banyak. Itu nanti akan ada penertiban nggak Pak orang-orang yang menganggapnya tempat wisata berhenti? Ya ini sudah nanti kita rencanakan dari Polsek Waru itu gabung dengan nanti saya komunikasi dengan Polsek Karangploso ya atau Dau nanti di belakang itu. Ya. Terkait kepadatan di sekitar situ Pak, karena kan orang akan masuk jadi di sekitar satu. Nah itu loh, kalau di malah dari sisi utara nggak ada masalah kemarin, hanya yang dari selatan karena kendaraan dari arah barat kan kencang, otomatis mau nggak mau kan dia mengurangi kecepatannya. Ya, itu bergantian dengan keluarnya dari jalan tembus itu kan, jalan baru, jalan Tunggul Mas. Nah itu, jadi otomatis ada kesendat dikit. Gitu. Tapi lancar kok, maksudnya masih nggak berhenti sama sekali nggak kok. Ya antri aja. Gitu. Jadi masyarakat kadang ini dari macetnya mana? Macet itu kalau sudah posisi berhenti, kan nggak berhenti. Simon Alfredo melaporkan. Naiknya harga LPG non-subsidi mencapai Rp25.000 per tabung ukuran 12 kg ternyata dikeluhkan oleh masyarakat. Pihak PT Pertamina mengakui naiknya harga LPG non-subsidi ini dikarenakan naiknya harga minyak dunia, sehingga Pertamina terpaksa menyesuaikan harga dengan menaikkan LPG non-subsidi. Menyusul melambungnya harga minyak dunia, PT Pertamina melakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi. Harga baru seluruh produk LPG non-subsidi ini berlaku mulai tanggal 27 Februari 2022 lalu. Section Head Communication and Relation Pertamina, Patraniaga Jatim Balinus, Arya Yusa Dwi Chandra menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Ia menambahkan, tercatat harga kontrak price Aramco mencapai $775 metrik ton, naik sekitar 20% lebih dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021 lalu. Khususnya untuk wilayah Jawa Balinus, penyesuaian harga LPG non-subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp15.500 per kilogram. Penyesuaian harga ini telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG non-subsidi. Selain itu, harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN. Sementara naiknya harga LPG non-subsidi juga tidak mengganggu ketersediaan pasokan LPG di kalangan konsumen. Untuk ketersediaan pasokan LPG, baik LPG subsidi ataupun non-subsidi, PT Pertamina memastikan aman dan tidak ada kendala. Terkait dengan LPG non-subsidi, Pertamina per tanggal 27 Februari 2022 kemarin melakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi yang saat ini dijual di angka Rp15.500 per kilogram. Penyesuaian ini kita lakukan karena adanya kenaikan harga minyak dunia dengan patokan CPA atau kontrak price Aramco yang berdasarkan data per hari ini sudah meningkat lebih dari 20% ketimbang tahun 2021 yang lalu. Dapat kami informasikan juga bahwa LPG non-subsidi di Indonesia memiliki komposisi konsumen sebesar 7%. Dari total 100%, di mana memang yang paling banyak yaitu 93% adalah pengguna LPG subsidi 3 kg. Dapat kami informasikan juga bahwa ketersediaan stok di seluruh
lembaga penyalur kami, baik di stasiun pusat pengisian bulk LPG ataupun agen dan pangkalan, kami pastikan aman. Dan masyarakat yang sudah menggunakan LPG non subsidi, kami berikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk terus menggunakan LPG non subsidi, terutama bagi mereka yang memiliki ekonomi mampu. Karena memang LPG bersubsidi 3 kg diperuntukkan bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ekonominya kurang mampu dan juga pelaku usaha mikro. Sehingga akan sangat bermanfaat bagi mereka jika mendapatkan LPG 3 kg. Simon Alfredo melaporkan. Tingginya curah hujan belakangan ini membuat tanaman cabai petani mengalami kerusakan sehingga banyak yang gagal panen. Akibatnya pasokan ke pedagang pun berkurang. Hal inilah yang membuat harga jual cabai di pasar melonjak tinggi. Curah hujan yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah Jawa Timur termasuk Malang berdampak pada tanaman cabai milik petani. Banyak tanaman cabai milik petani yang mengalami kerusakan. Kerusakan umumnya terjadi pada daun yang tiba-tiba keriting dan membuat buah cabai yang membusuk sehingga gagal panen. Rusaknya tanaman cabai ini membuat hasil panen cabai menurun drastis. Ponadi, salah satu petani cabai di Kota Malang, mengatakan, di musim hujan seperti ini, petani cabai harus mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan cabai. Meskipun perawatan yang diberikan sudah maksimal, namun tanaman cabai di kebun miliknya tak luput dari kerusakan. Jika biasanya Ponadi bisa menghasilkan cabai 3 kuintal dalam sekali panen, dalam kondisi seperti ini saat ini hasil panen menurun hingga 50%. Faktor inilah yang menurut Ponadi membuat pasokan cabai ke pedagang berkurang sehingga membuat harga cabai naik. Saat ini harga cabai rawit di pasaran melonjak hingga 100% lebih. Cabai yang biasanya dijual Rp30.000 per kilogram melonjak hingga Rp65.000 per kilogram. Kenaikan cabai diperkirakan masih akan terus terjadi, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu. Ya begini yang berintik, ya penghasilannya kurang. Nah, itu ya rada sulit mas. Seperti apa Pak? Sepertinya ya ngepung biayanya rada banyak. Ngemes, obat, gitu. Kalau musim normal gitu Lumayan, 1 minggu baru ngompres. kalau sekarang? Sekarang 1 minggu 2 kali. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT di kantor Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan didampingi tenaga kesehatan sosial Junrejo mendapat sambutan baik dari warga. Kegiatan penyaluran pangan non-tunai Jumat 4 Maret 2022 di kantor Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan didampingi tenaga kesehatan sosial Junrejo mendapat antusias baik dari masyarakat. Terlihat warga Desa Pendem sudah ramai datang ke kantor Desa Pendem untuk mengantri pembagian BPNT dari anak muda hingga lansia. Kegiatan penyaluran bantuan non-tunai yang dulunya melalui Himbara atau BNI per Januari ini dipindahkan kepada PT Pos. Yang penyalurannya dulu melalui ATM sekarang diberikan secara tunai oleh PT Pos sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Diharapkan bantuan ini nantinya agar dibelikan bahan pokok atau bahan pangan. Untuk Desa Pendem sendiri, total penerima bantuan sejumlah 281 KPM, yang penerimanya diantaranya adalah penerima program Keluarga Harapan. Kegiatan penerimaan bantuan non-tunai ini akan dilanjutkan oleh PT Pos ke desa-desa lain, seperti Desa Junrejo dan Desa Mojorejo. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan membantu masyarakat terutama dalam pembelian bahan pokok dan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kami mendampingi penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang dulunya melalui Himbara, yaitu Bank BNI, per Januari ini dipindahkan kepada PT Pos. Dan penyalurannya, kalau dulu melalui BNI itu melalui ATM, sekarang diberikan tunai oleh PT Pos sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Dan ini disampaikan kepada KPM untuk dibelikan bahan pokok pangan. Dan untuk Desa Pendem pada siang hari ini kurang lebih total dari penerima ini untuk Desa Pendem sejumlah 281 KPM.
Penerima diantaranya adalah penerima program Keluarga Harapan. Diantaranya adalah itu. Jadi itu untuk kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya nanti kantor pos akan keliling ke desa-desa. Jadi setelah dari Pendem ini bisa ke Desa Junrejo ataupun di Desa Mojorejo. Ini jadwalnya. Ebi Budiman melaporkan. Untuk membahas dan menyepakati usulan pembangunan desa, pemerintah Kecamatan Bumiaji menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tahun 2022 di Pendopo Kecamatan Bumiaji 4 Maret 2022. Pemerintah Kecamatan Bumiaji menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tahun 2022 di Pendopo Kecamatan Bumiaji pada 4 Maret 2022. Camat Bumiaji Bambang Sulian mengatakan kegiatan Musrenbang rutin dilaksanakan setiap tahun. Program yang disepakati merupakan hasil usulan dari forum setiap desa. Musrenbang ini dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati usulan pembangunan desa yang menjadi prioritas. Dalam Musrenbang Kecamatan Bumiaji terdiri dari 65 usulan, antara lain 42 usulan pembangunan infrastruktur, 11 usulan perekonomian, dan 12 usulan sosial budaya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, program yang diusulkan harus berkesinambungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Harapannya, program yang direncanakan tahun ini dapat berjalan dengan optimal. Nah, ketika desa ini punya kebutuhan, pokir ini ketika bapak-bapak dan ibu reses, itu sebetulnya sangat bisa match ketika komunikasi itu baik. Jadi saya kalau datangi ada tamu yang kemudian dari desa bilang ini, saya bilang oke, saya terima, tolong juga komunikasi dengan dewan agar supaya kita sama-sama tahu dan akhirnya tidak perlu berdebat panjang, tetapi kita sudah tahu situasi kondisi latar belakang. Jadi mudah-mudahan komunikasi ini sangat bisa kita lakukan. Diharapkan semua pihak bersama-sama mengawal dan saling berkomunikasi untuk merealisasikan program-program yang sudah direncanakan. Ebi Budiman melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Promosi Kebudayaan dan Silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Dr. Supriyanto SHMH dengan stakeholders dalam program Jaksa Sahabat Kota Batu dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit di Hotel Singhasari Kota Batu. Dalam acara promosi kebudayaan dan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu yang dilaksanakan di Sparta Kota Batu di salah satu hotel di Kota Batu pada tanggal 4 Maret 2022 ini berlangsung meriah. Pasalnya dalam acara promosi kebudayaan ini, Kepala Kejari Kota Batu Dr. Supriyanto SHMH menghebohkan acara dengan berperan sebagai dalang wayang kulit yang bertajuk Ajening Bongso Soko Luhuring Bongso dengan lakon Wahyu Makutarama. Dalam penyambutan acara promosi kebudayaan dan silaturahmi Kejari Kota Batu ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Kejari, Dandim, Sekda, Kepala Bank Jatim, Ketua PHRI, Kepala BPM, dan para pejabat lainnya. Sebagai pembukaan, acara diawali dengan penggoresan kanvas lukisan yang diawali oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Kemudian dilanjutkan dengan Ketua DPRD dan jajaran pemerintah Kota Batu. Pada pembukaan acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, March Kota Batu, dan pagelaran seni tari banteng kepang dari Sanggar Pancabudi Barata. Acara dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dan penghargaan kepada Kejari Kota Batu Dr. Supriyanto SHMH oleh Wali Kota Batu, Kepala Disparta, dan lainnya. Acara diteruskan dengan pemotongan tumpeng jajan pasar oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang diberikan kepada Kejari Kota Batu. Dewanti terkesima atas pelayanan dan kontribusi Kejari Kota Batu di berbagai elemen masyarakat, mulai dari seni budaya hingga pariwisata. Apalagi di akhir masa jabatannya ini menyuguhkan kesenian wayang kulit. Ini bukan acara perpisahan, tetapi ini acara silaturahmi kekeluargaan yang kita semuanya tahu bahwa betapa Pak Kajari itu bukan hanya sebagai APH, sebagai Kajari, tetapi beliau mendekatkan APH ini kepada masyarakat agar supaya yang namanya Kajari, baju coklat itu tidak menjadi momok, tetapi menjadi teman yang bisa memberikan edukasi, memberikan pemahaman, dan
dan ini sudah sungguh sangat luar biasa. Untuk itu saya mengucapkan matur nuwun Bapak dengan segala inovasi dan kreativitas Bapak. Semoga insya Allah pengganti Bapak juga akan baik, bahkan mungkin tidak mau kalah inovasinya, yang kemudian inovasinya lebih banter lagi. Satu, untuk bisa mengedukasi dan kemudian mendekatkan aparat hukum ini, aparat penegakan hukum kepada masyarakat agar tidak ragu dan tidak takut untuk berkonsultasi dan berkomunikasi. Acara ditutup dengan pagelaran wayang kulit yang diawali dengan penyerahan gunungan oleh Dewan Tirumpoko kepada Kajari Kota Batu sebagai dalang. Dwi Cahyo melaporkan. Dan laporan perakhiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Wakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Harisma Saniwati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.